Prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah untuk agama, bangkitlah untuk negara, satukan hati, satukan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai bebasnya Habib Bahar bin Smith. Habib Bahar kemarin, teman-teman, divonis oleh Pengadilan Negeri Bandung dengan hukuman 6 bulan 15 hari. Kemarin vonisnya seperti itu, teman-teman. Tetapi sebelum vonis, Habib Bahar itu sudah menjalani masa hukuman. Sebagai tersangka, beliau ditahan. Artinya itu kan dihukum, teman-teman. Walaupun pihak pengadilan itu belum menjatuhkan vonis. Kemarin sudah dijatuhkan vonis yaitu 6 bulan 15 hari. Kemudian, teman-teman, pihak jaksa ini mengajukan banding. Banding ke pengadilan tinggi. Dan hasil banding itu Habib Bahar malah diperberat, teman-teman. Hukumannya menjadi 7 bulan penjara. Namun demikian pihak hakim ini memberikan satu perintah juga untuk segera membebaskan Habib Bahar bin Smith. Karena apa? Habib Bahar sudah menjalani hukuman lebih dari 7 bulan. Nah ini, teman-teman, dan akhirnya hari ini Habib Bahar sudah bebas. Tepatnya jam 1 itu sudah bebas, kemudian mengurus administrasi sampai jam 3. Dan akhirnya hari ini Habib Bahar bin Smith bebas dari penjara. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari CNN Indonesia. Habib Bahar bin Smith resmi keluar penjara. Hirup udara bebas di pagi buta. Penceramah Habib Bahar bin Smith telah dibebaskan dari rumah tahanan rutan Polda Jawa Barat pada Kamis 1 September dini hari tadi. Pembebasan dilakukan usai Majelis Hakim Pengadilan Tinggi PT Bandung memerintahkan Habib Bahar dikeluarkan dari rumah tahanan. Jadi hakim ini memerintahkan supaya membebaskan Habib Bahar bin Smith. Ya, alhamdulillah sudah bebas. Bebasnya tadi pukul 01.00 WIB malam. Kita prosesnya rada panjang, tapi sekitar pukul 03.00 WIB sudah keluar Polda, kata pengacara Habib Bahar bin Smith, Ikhwan Tuan Kota, kepada CNN pada hari Kamis. Dalam foto yang dikirimkan Ikhwan, terlihat Habib Bahar keluar dari tahanan mengenakan jaket warna hitam yang dipadu dengan sarung berwarna kuning. Habib Bahar hanya dijemput oleh kerabatnya serta pengacaranya. Setelah bebas, Ikhwan mengatakan Habib Bahar langsung menuju ke pesantrennya di Pesantren Tajul Alawiyin di Kabupaten Bogor. Habib Bahar akan beristirahat terlebih dahulu dan dijadwalkan juga akan melakukan ziarah. Hari ini mau kumpul dulu dengan keluarga, nanti ziarah atau silaturahmi ke saudara-saudara Habib, kata Ikhwan Tuan Kota. Perkara yang menjerat Habib Bahar berkait dengan ujarannya saat mengisi ceramah di Kabupaten Bandung. Saat itu, Habib Bahar menyebut Habib Rizik dipenjara karena menggelar Maulid Nabi dan 6 laskar FPI disiksa hingga tewas. Majelis Hakim PN Bandung lantas memvonis Habib Bahar dengan hukuman 6,5 bulan penjara. Dari vonis itu, jaksa penuntut umum mengajukan banding ke PT Bandung. PT Bandung kemudian memutuskan Habib Bahar divonis 7 bulan penjara. Otomatis Habib Bahar sudah menjalani masa penahanannya yang dimulai sejak Februari 2022. Dengan demikian, Majelis Hakim PT Bandung pun memerintahkan Habib Bahar untuk dikeluarkan dari rumah tahanan. Nah, ini, teman-teman, kabar baik dari Habib Bahar bin Smith, akhirnya bebas juga. Habib Bahar dipenjara terkait ceramahnya mengenai laskar FPI yang tewas karena beliau katakan ada penyiksaan.
Itu disampaikan Habib Bahar, dan itu dianggap tidak benar, salah, menyiarkan berita yang tidak benar, dan akhirnya Habib Bahar ini dipenjara selama 6 bulan 15 hari. Tetapi dalam prosesnya teman-teman, kalau kita melihat kasus KM50 sampai hari ini memang belum selesai. Karena ini masuk pada tingkat kasasi. Artinya pihak jaksa ini mengajukan ke tingkat kasasi. Artinya memang belum final. Nah, sementara apa yang disampaikan oleh Habib Bahar bin Smith ini dianggap tidak benar teman-teman. Karena proses ini masih berjalan. Apakah benar terkait Laskar FPI itu disiksa sebelum ditembak atau seperti apa, ini yang belum jelas. Dan inilah pihak hakim mengatakan bahwa Habib Bahar ini sah melakukan kesalahan terkait penyampaian informasi bahwa Laskar FPI itu disiksa sampai tewas. Kenapa Habib Bahar itu bisa menyampaikan seperti itu? Tentunya Habib Bahar ini menyampaikan itu berdasarkan data yang ada. Mungkin Habib Bahar ini mendapat informasi dari keluarga yang melihat mayat dari Laskar FPI yang sedemikian rupa, dan ini memang dikuatkan oleh pengacara. Bahkan kemarin Fadlizon pernah mengatakan apa yang disampaikan oleh Habib Bahar bin Smith ini hampir benar. Jadi ada unsur kebenaran. Tetapi pihak hakim ini mengatakan bahwa Habib Bahar bin Smith ini melakukan kesalahan menyiarkan berita yang tidak benar. Jadi itu teman-teman keputusan dari pihak hakim, Habib Bahar ini dianggap salah karena menyiarkan berita yang tidak benar. Bahwa Laskar FPI itu disiksa itu katanya tidak benar. Makanya Habib Bahar ini divonis bersalah. 6 bulan 15 hari penjara, kemudian di tingkat pengadilan tinggi teman-teman ini malah ditambahi menjadi 7 bulan. Namun demikian pihak Habib Bahar ini sudah melebihi teman-teman, melebihi dari hukuman. Akhirnya hakim memerintahkan supaya Habib Bahar ini dibebaskan. Dan hari ini Habib Bahar sudah bebas. Nah, mengenai teman-teman Laskar FPI yang tewas itu katanya kemarin kan tembak menembak. Jadi Laskar FPI itu membawa senjata, pihak polisi membawa senjata, sehingga terjadi tembak menembak. Itu kan yang disampaikan kemarin teman-teman. Dan sampai di pengadilan kan itu dasar yang dipakai, tembak menembak antara Laskar sama pihak polisi. Tetapi anehnya teman-teman, pihak Laskar ini tewas semua dan pihak polisi tidak ada yang terluka karena tembak menembak itu. Maka kita ingat juga dengan kasusnya Brigadir Yosua sama Baradae teman-teman, yang informasinya juga sama, yaitu tembak menembak. Dan ini sudah disampaikan oleh pihak Kapolres Metro Jakarta Selatan. Juga menyampaikan hal yang sama, terjadi tembak menembak antara Brigadir Yosua sama Baradae. Dan tidak sampai di situ teman-teman, ternyata dari keterangan Kapolres Metro Jakarta Selatan, itu Brigadir Yosua itu diduga melecehkan istri dari Verdi Sambo di Duren 3. Itu kemarin yang kita lihat teman-teman, di awal kasus ini muncul. Jadi ada tembak menembak. Namun dalam prosesnya kalau kita lihat sesuai dengan penyelidikan yang dilakukan oleh tim sus bentukan dari Kapolri, itu tidak ada tembak menembak. Juga tidak ada pelecehan yang dilakukan oleh Brigadir Yosua di rumah Duren 3, rumah dinas Verdi Sambo. Yang terjadi adalah Brigadir Yosua itu ditembak oleh Baradae. Jadi beda teman-teman, tembak menembak dan ditembak. Jadi tidak ada tembak menembak antara Brigadir Yosua sama Baradae. Yang ada Brigadir Yosua ini ditembak. Bahkan kalau kita lihat rekonstruksi kemarin teman-teman, Verdi Sambo itu juga menembak Brigadir Yosua. Nah, seperti teman-teman yang terjadi kalau kita melihat terkait kasus tewasnya Brigadir Yosua. Tembak menembak. Nah, sama kalau kita lihat teman-teman, berita juga di KM50 terjadi tembak menembak. Tetapi kasus ini memang belum selesai, masih dalam proses. Jadi kita tinggal tunggu saja teman-teman terkait kasus tembak menembak antara Laskar FPI sama polisi, sehingga menewaskan 6 Laskar FPI. Kemudian pihak Habib Bahar bin Smith itu bercerita teman-teman di sebuah kajian atau pengajian acara Maulid Nabi yang juga menceritakan terkait tewasnya Laskar FPI yang katanya itu disiksa. Dan itu dianggap oleh pihak pengadilan Habib Bahar bin Smith itu salah karena menyiarkan berita yang tidak benar.
Namun demikian teman-teman, Habib Bahar sampai hari ini masih sehat walafiat, masih segar bugar, dan hari ini sudah bebas dari penjara dan bisa menikmati hari-hari yang normal. Dan hari ini teman-teman tidak ada jadwal Habib Bahar bin Smith untuk berceramah, tetapi beliau ingin bersama dengan keluarganya dulu di Pondok Pesantren Tajul Alawiyin. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah untuk agama, bangkitlah untuk negara, satukan hati, satukan jiwa.